selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa dalam Saling Silang. Malam ini menyoroti malapetaka kebakaran atau ledakan di pabrik petasan ya, yang korbannya mencapai puluhan, hampir 50. Tentunya ini menjadi sorotan tentang masalah keselamatan kerja begitu ya, karena ini dianggap adalah kecelakaan kerja yang cukup besar korbannya. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang hari di studio. Ini ada Insinyur Amri dari Kemenaker RI ya, selamat malam. Ya, dan kemudian ada Pak Lisman Manurung ini ya, ya, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak. Ya, selanjutnya ada juga Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat malam. Dan ada juga Pak Muhammad Isnur, Ketua YLBHI bidang advokasi ya. Selamat malam Mbak Rahma. Ya. Dan sebelum kita mulai saling silang, kita simak dulu pemirsa ada tayangan berikut ini. Tim Disaster Victim Identification atau DVI serta penyidik gabungan Polda Metro dan Polres Metro Tangerang kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih mencari 3 orang dari 10 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang. Sementara 7 orang lainnya selamat karena berada di luar pabrik saat kejadian. Hari kedua pasca kebakaran yang terjadi di pabrik petasan PT Panca Buana Cahaya sukses, aparat kepolisian serta tim Disaster Victim Identification atau DVI melakukan olah tempat kejadian perkara Jumat pagi. Olah TKP dilakukan guna memastikan penyebab awal terbakarnya pabrik. 2 orang saksi yang merupakan karyawan turut dihadirkan dalam olah TKP di Desa Belimbing, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim DVI juga mencari korban yang kemungkinan masih berada di dalam reruntuhan atap pabrik. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, masih ada 10 korban yang belum ditemukan. Jumat sore, tim mendapat informasi 7 korban selamat karena berada di luar pabrik, sehingga polisi masih mencari 3 korban lain. Polisi juga telah memeriksa beberapa karyawan dan pemilik pabrik sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Dan kami juga sedang mengumpulkan data-data yang memang belum sinkron, karena sampai kemarin masih 10 data yang belum dapat ditemukan. Dan pagi hari ini juga kita mendata, semalam sudah kita temukan 1, hari ini juga kita data, kita pastikan dapat 2 lagi yang hidup. Ya. Dari informasi ada beberapa juga yang memang karyawannya sudah pulang ke daerah Jawa Barat, akan kita cross check dalam manifest itu. Ya mudah-mudahan tugas kita pertama untuk mencari yang masih belum ada tanda-tanda dalam luka ataupun meninggal, secepatnya identitas itu bisa diungkap. Hingga saat ini korban yang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 28 orang dengan intensitas luka antara 10% hingga 80%. Sementara korban meninggal dunia 47 orang dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Ahmad Baihaki, JAK TV. Ya, sementara itu pemirsa, korban kebakaran pabrik petasan yang menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Tangerang bertambah 1 orang. Korban kembali mendapat perawatan intensif di ruang ICU karena kondisinya memburuk akibat luka bakar yang mencapai 50%. Korban kebakaran pabrik kembang api masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Tangerang. Perawat hilir mudik bergantian mengawasi dan mencatat rekam medis seluruh korban setiap setengah jam sekali. Meski mendapat perawatan intensif, Jumat pagi terdapat 1 pasien yang kembali harus masuk ke ruang ICU karena kondisi kesehatannya yang memburuk akibat luka bakar yang mencapai 50%. Sebelumnya sudah ada 3 orang yang berada di ruang perawatan khusus. Mayoritas korban yang dirawat mengalami luka bakar yang serius antara 30 hingga 80%. Pihak rumah sakit juga membatasi keluarga yang ingin menjenguk. Pasien yang di ICU menjadi 4 orang. Semalam pasien di ICU 3 orang, pagi ini menjadi 4 orang. Bu Sami tadi pagi jam 6 masuk ke ICU karena kondisinya tidak memungkinkan dirawat di ruangan biasa. Tim dokter Rumah Sakit Umum Tangerang memprediksi seluruh korban akan menjalani perawatan medis hingga 1 minggu ke depan. Ahmad Baihaki, JAK TV. Pemirsa, korban kebakaran pabrik petasan yang menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Tangerang bertambah 1. Itu tadi informasi, dan selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah keluarga korban kebakaran pabrik petasan di kawasan Kosambi, Tangerang mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka memberikan data-data untuk dicocokkan dengan korban ledakan. Sebanyak 13 keluarga korban yang merupakan warga Bandung Barat, Desa Batu Layang, Jawa Barat mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat pagi.
Mereka datang untuk mengidentifikasi anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran. Mereka membawa sejumlah data pendukung serta tes DNA pihak keluarga terdekat dan menunjukkan nama salah satu keluarganya yang ada di data petugas. Keluarga yang datang mengaku mendengar kabar duka ini setelah melihat berita di televisi. Seperti Nurdin dan Ano, orang tua dari Ole dan Gugun, mereka mengatakan anaknya baru saja bekerja di gudang petasan di Tangerang. Bapak kesini sama siapa aja Pak, rame-rame di Bandung? Bapak udah nyerahin ini ke dalam? Udah. Terus apa kata pihak rumah sakit apa Pak? Tunggu aja. Tunggu aja. Baru masuk 2 bulan. Tapi sempat seminggu pulang dulu, ya baru masuk seminggu. Oke, berarti 1 minggu yang lalu itu kabar ketemu Pulang dulu ke rumah, langsung balik lagi dia ke sini. Udah. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari pihak rumah sakit untuk menunggu hasil pemeriksaan. Rumah sakit Polri menerima 47 jenazah korban ledakan di Kosambi di Tangerang, Banten. Tim identifikasi kesulitan mengenali jasad korban yang kondisinya sangat mengenaskan. Joko Puji, Jak TV. Ya pemirsa, banyaknya korban membuat peristiwa kebakaran ini menjadi sorotan bagaimana sebenarnya norma keselamatan di pabrik petasan ini dan bagaimana juga bisa ada pabrik petasan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk dan dekat dengan sekolahan begitu ya. Kita akan membahasnya saat ini pemirsa. Langsung saja saya ke Insinyur Amri ini ya. Sejauh ini investigasi dari Kemenaker itu seperti apa ya Pak ya? Karena kan orang jadi menuntut agar ini diusut tuntas begitu. Baik, terima kasih pemirsa Jak TV. Yang pertama saya awali dari aspek regulasi bahwa di dalam Undang-Undang 13 2003 yang berkait tentang ketenagakerjaan, pasal 86 itu menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, hal itu ditindaklanjuti oleh Undang-Undang 70 bahwa di sana dipersyaratkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, menyangkut tadi pertanyaan Mbak Rahma berkait dengan bagaimana aspek lingkungan segala macamnya, sebenarnya perusahaan itu harus menerapkan konsep-konsep pola pencegahan bahwa begitu beroperasi perusahaan tidak boleh terjadi malapetaka di situ, tidak boleh terjadi hal-hal yang mengakibatkan mengganggu ketentraman daripada masyarakat di sekitar, terutama kepada bagi pekerja. Pekerja menjadi prioritas utama bagi perusahaan untuk mengendalikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan. Tapi ini sudah terjadi seperti itu memang sebelumnya sudah ada, tapi sebelumnya ada pertanyaan yang pertama, ini pabrik petasan apa kembang api sih Pak? Kalau investigasi dilakukan oleh teman-teman pegawai pengawas, teman-teman saya di Provinsi Banten, itu adalah judulnya perusahaan kembang api, tapi di dalamnya beroperasi hal-hal yang berhubungan dengan petasan. Nah, ini menjadi satu penelitian ke depan nanti. Seperti apa sih statusnya? Apakah memang ini kembang api atau petasan? Tentu nanti kami akan bekerja sama. Kalau petasan kan dilarang ya Pak ya? Betul. Itu sudah mutlak dilarang. Nah, ini kalau judulnya menurut informasi teman-teman saya pegawai pengawas ketenagakerjaan, ini adalah berangkat dari perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kembang api. Seperti itu Mbak Rama. Iya, tetapi izin kembang api begitu semuanya mengantongi izin ini Pak? Informasinya seperti itu dari Pemda Kabupaten Tangerang, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang kembang api. Kalau dia mengajukan ke petasan, memang sebenarnya itu harus dilarang, tidak boleh gitu. Ya mungkin ini disoroti juga nih oleh Pak Lisman ya. Kalau Pak Lisman bagaimana bisa ada tadi itu pabrik petasan di tengah. Pabrik petasan setaunya petasan dilarang begitu ya, tapi kemudian ini ada pabrik petasan di tengah-tengah lingkungan penduduk. Ya tentu kita prihatin dengan korban yang begitu banyak ya, dan itu juga saya kira perlu diperhatikan pengorbanan mereka itu untuk sesuatu yang kegiatan yang menggembirakan di tempat lain kan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi kewajarannya ya tentu harus ada hubungan antara users dan proses produksinya. Bagaimana caranya supaya ada langkah pemerintah menurut saya ya untuk meningkatkan juga proses penyelenggaraan produksinya sehingga aman, karena saya duga jarak antara pabrik dengan rumah sakit yang paling dekat itu menjadi dekat dengan rumah sakit dengan sekolahan seperti itu Pak ya. Oh, dia berposisi dekat dengan rumah sakit. Ya. Oh ya.
Ini cukup cerdas dia untuk memilih itu. Tetapi artinya biaya untuk melindungi pegawai di situ saya kira bukan hanya beban dari pabrik. Biaya untuk melindungi kegiatan produksi yang mengandung risiko tinggi seperti itu. Baik. Sebaiknya juga menjadi beban dari users gitu loh, pengguna. Iya, kalau Pak Isnur menyoroti ya sebenarnya peraturannya seperti apa sih Pak ya? Karena kan di situ produksinya di situ, gudangnya juga di situ, begitu kan? Ya. Sehingga memang resikonya cukup tinggi. Jadi kalau kita mendengar penjelasan Pak Amri tadi, aturan sudah sangat banyak, mengatur sejak 51 sampai 2014. Tapi ya itu cuma di atas kertas saja. Kejadian Tangerang ini kejadian yang menunjukkan betapa lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan betapa semrawutnya birokrasi dan koordinasi. Saya sangat kecewa misalnya dengan pernyataan Kepala Dinas Tangerang. Ini bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawab provinsi. Betul, pengawasan adalah tanggung jawab provinsi, tapi sebagai pejabat publik dia nggak bisa bilang begitu. Ini kayak lepas tangan, buang badan gitu. Ini menunjukkan buruknya keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Bukan hanya Tangerang. Laporan kami ke YLBHI di berbagai penjuru kantor kami di Indonesia, hampir tiap hari datang laporan ke kantor kami yang kecelakaan kerja, tangannya buntung, kakinya buntung, kepalanya bahkan kena mesin. Itu tiap tahun angkanya tinggi. Dan inspeksi yang dilakukan pengawas hampir tidak ada, hampir minim. Jadi kalau udah ada kejadian baru datang. Menurut Anda siapa nih yang paling bertanggung jawab harusnya meningkatkan pengawasan dari Kemenaker? Pemerintah secara keseluruhan. Yang bertanggung jawab tentu Kemenaker. Tetapi kan di lapangan ada dinas provinsi, dinas wilayah, atau kota, atau kabupaten. Sebenarnya sinergi, jangan saling buang badan. Sebenarnya kalau tidak terjadi kebakaran, mungkin nggak tahu ya Pak ya dari Kemenaker ada pabrik petasan di sana. Itulah kelemahan sedikit ya dari unsur pengawasan di kita. Sedikit tapi dampaknya besar ya Pak ya. Seperti itulah gitu. Nah sekarang persoalannya kalau ketentuan dari pusat, dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sebenarnya clear bahwa apa yang kita arahkan kepada teman-teman kita di provinsi itu sebenarnya jelas untuk mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah ditambah lagi Mbak Rama bahwa ada jumlah pegawai pengawas spesialis K3 itu lebih kurang sebanyak 365 orang. Nah ini kita maksudkan adalah untuk melakukan pengawasan intensif terhadap perusahaan yang berhubungan dengan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Nah manakala tadi disampaikan oleh teman kita dari LBHI bahwa hubungan antara dinas dengan teman-teman kami di provinsi ini menjadi quote and quote semacam lemah gitu. Kenapa? Ini masing-masing kabupaten kota ngurusin perizinannya tapi tidak menginfokan ke teman-teman kami di provinsi. Nah sebagaimana dimaksud Undang-Undang 23 2014 bahwa pegawai pengawas itu sekarang keberadaannya ditarik semua menjadi pegawainya gubernur. Nah sehingga teman-teman di kabupaten kota ini relatif karena belum terbentuk korwil, belum terbentuk UPTD, mereka belum action di kabupaten kota. Padahal sebenarnya itu akses aja sebenarnya, adalah penempatan saja. Nah, sebenarnya yang paling komprehensif adalah begitu perizinan dikeluarkan oleh kabupaten kota, beliau-beliau di kabupaten Tangerang ini yang mesti melapor atau memberikan informasi lah ke dinas provinsi. Baik nanti saya ke Pak Yoga ya, karena mengingat pabrik ini kabarnya memang sudah mengantongi izin begitu ya, tetapi mana pengawasannya ya? Kita akan membahasnya pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.